بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua dapat melaksanakan sholat tarawih di malam ke-9 bulan Ramadan di puasa hari ke-8. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita semua dapat merasakan nikmat dan manisnya iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana kita sebagai generasi muda dapat bisa ikut berpartisipasi dalam memaksimalkan ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar dari kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Syamsuddin Az-Zahabi, seorang ulama yang juga murid dari Ibnu Taimiyah. Buku tersebut menjelaskan tentang biografi dan cerita para sahabat, berikut dengan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Jika kita berbicara tentang seorang pemuda, maka yang paling cocok dijadikan teladan adalah Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah seorang sepupu Rasulullah SAW, seorang pemuda yang memiliki visi besar dan tujuan yang mulia dalam menjaga agama Islam. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi yang lahir di tahun ketiga sebelum hijrah, yang telah meriwayatkan ribuan hadis dan tinggal bersama Rasulullah SAW sejak ia berusia kurang lebih 10 atau 11 tahun dan tinggal bersama Rasulullah SAW selama 3 tahun lamanya. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala disebutkan, Imam Az-Zahabi menuliskan, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansari halumma nas'al ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahumul yawma katsir. Yang artinya bahwa pada saat tahun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Abbas radhiyallahu an mengajak pemuda Ansor untuk menimba ilmu atau belajar langsung kepada para sahabat mumpung jumlahnya masih banyak. Bayangkan pada saat itu umur Ibnu Abbas masih berusia baligh di antara umur 13 sampai 15 tahun. Kemudian apa jawaban saudara Ansor pada saat itu? Faqala wa ajaban laka ya ibn Abbas ataran nasa yahtajuna ilaik wa fin nasi min ashabin nabi man tara. Jadi para sahabat Ansor pada saat itu terheran-heran. Mau ngapain ya Ibnu Abbas? Kamu itu masih kecil. Bahwa masih banyak sahabat senior yang mampu untuk menjaga wahyu yang telah terputus sejak setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas pada saat itu? Ibnu Abbas pergi meninggalkannya, dan dalam riwayat diteruskan
bahwa Ibnu Abbas pergi untuk mempelajari satu buah hadis di rumah seorang sahabat yang pada saat itu ketika ia mengetuk pintunya tidak ada jawaban. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas pada saat itu? Ia menunggu di depan pintu sahabat tersebut hingga tertidur di depan pintunya, beralaskan surban yang ia kenakan diterpa oleh deburan pasir di siang hari. Kemudian apa yang terjadi? Ketika seorang sahabat tersebut keluar dari rumahnya, beliau berkata, "Ya bna amma Rasulullah, ala arsalta ilayya fa'atika fa'aqulu ana ahaqqu an atika fas'alaka." Yang artinya, sahabat ini terkejut. "Wahai sepupu Rasulullah, untuk apa kamu tiba di sini? Bahwa bisa saja kamu memerintahkan seseorang untuk datang kepadaku agar aku langsung datang kepadamu untuk meriwayatkan hadis yang ingin engkau ketahui." Akan tapi dengan tegas bisa diperhatikan kata-kata Ibnu Abbas, "Ana ahaqqu an atika," bahwa saya lebih berhak untuk langsung datang kepadamu karena saya lebih memilih untuk langsung belajar dan saya membutuhkannya. Dari kisah singkat Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, kita dapat mengambil beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama adalah sebagai remaja atau pemuda yang punya semangat juang tinggi dalam menjaga akidah, jangan sampai pernah kita merasa bahwa umur kita masih terlalu muda. Masih banyak orang-orang yang lebih tua, yang lebih senior, yang lebih dewasa, yang mampu dan layak untuk menjaga dan mempelajari agama Islam. Akan tapi apa yang perlu kita pelajari, bahwa umur bukanlah sebuah halangan. Dan semangat agar kita terus menjaga ilmu Allah, baik itu dengan ilmu fiqih, ilmu Quran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mempelajari sifat kerendahan hati seorang Ibnu Abbas. Beliau sama sekali tidak memanfaatkan posisi beliau sebagai sepupu Rasulullah SAW dari pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Akan tetapi dia memiliki kemauan yang mulia untuk langsung belajar dan datang langsung kepada sahabat untuk belajar, untuk mendapatkan hadis. Sampai dalam riwayat disebutkan bahwa Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah agar ia kelak menjadi seorang faqih. Yang membuat Ibnu Abbas mulia bukan hanya doa Rasulullah SAW, akan tetapi kesiapan beliau dalam mencari ilmu, dalam mempelajari hadis dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tentang bagaimana seorang pemuda bisa menahan lelahnya belajar. Dalam sebuah syair Imam Syafi'i menyebutkan, "Man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi." Yang artinya adalah barang siapa yang tidak tahan menahan pahitnya belajar meskipun sesaat, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Yang dimaksud dengan sedikit menahan rasa pahit adalah ketika kita menuntut ilmu, kita akan dihadapkan oleh banyak sekali cobaan. Kita lihat bagaimana sabarnya seorang Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu dan rela tertidur di depan pintu seorang sahabat hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Dari situ kita belajar bahwa kesiapan diri kita dalam menuntut ilmu adalah selaras dengan tujuan mulia untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari cerita tersebut, kita dapat menanamkan dalam diri kita bahwa di momentum bulan Ramadan ini harus kita pahami bahwa umur bukan lagi sebuah halangan.
bahwa umur bukanlah batasan, baik itu kita berumur dewasa atau masih remaja, bahwa semangat mulia untuk menjaga agama Allah, baik mempelajari ilmu-ilmunya, baik itu ilmu fikih, tafsir, hadis, dan lain sebagainya, adalah sebuah kemuliaan yang harus kita jaga. Semoga dari cerita singkat teladan sahabat Rasulullah ini, kita semua dapat mendapatkan keberkahan khususnya di bulan Ramadan, agar tetap menjaga semangat dalam beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.